Halo, selamat sore ya teman-teman sekalian. Ini banyak lagi heboh masalah COVID-19. Virus yang sangat luar biasa penyebarannya dan mematikan sampai banyak yang bingung, banyak yang lockdown atau bingung karantina diri dan lain-lain ya. Pasti banyak sektor usaha yang sangat terpukul oleh kondisi ini dan sangat kacau gitu. Jadi kalau saya pribadi sih ini momentum yang bagus ya yang diberikan Allah kepada kita untuk memulai sesuatu yang baru, memulai sesuatu kebiasaan yang baru. Yang tadinya jorok kayak saya jarang mandi, sekarang saya mandi 2-3 kali sehari pakai air panas. Di rumah ada air panas, saya datang ke hotel khusus untuk mandi aja gitu. Kemelelet. Terus masalah pangan nih. Jadi manusia itu kebutuhan basicnya kan sandang, pangan, papan. Pangan dulu ya, pangan, sandang, papan kan gitu. Kalau papan bisa di mana aja. Kalau pangan itu lebih mudah ditemukan di desa. Karena di desa itu kita bisa nanam apa-apa sendiri, bisa ternak apa-apa sendiri. Mungkin ini momen yang tepat untuk teman-teman yang saat ini bekerja di pabrik, di Jakarta, di Tangerang, dimanapun, Surabaya, di kota-kota besar. Hasilnya sepiro toh kerja yang pabrik itu, hasil seberapapun kan paling juga habis karena di sana juga mungkin lebih mahal ya ininya lebih mahal biaya hidupnya. Nah, kalau saran saya kebiasaan yang baru itu seperti apa ya, kembali ke desa, kembali ke ke kodrat mungkin tepat yang entah tepat atau enggak saya sebut kodratnya. Bangsa kita itu bangsa yang punya tanah yang luas, bangsa kita itu bangsa yang punya sumber daya alam yang melimpah. Tanah kita itu seperti lagu tongkat bayu dan batu jadi tanaman, itu benar-benar terjadi, itu benar-benar ada, real, tinggal kita mau memanfaatkan enggak. Tapi enggak keren karena apa? Tinggal di desa, bercocok tanam, terus hidup sederhana di desa. Yang mau belajar sekarang juga bisa pakai internet, kalau di kota. Di desa sudah banyak internetnya. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebih begitulah. Kalau saran saya, kita kembali ke desa. Taruh begini, hitung-hitungan sekarang, hitung-hitungannya gaji di kota berapa, UMR 4 juta, 5 juta, oke. Sekolah berapa, transport berapa, hitung-hitung coba, habis kan, waktu juga habis, tua di jalan, nggak ada perkembangannya. Kalau Anda sudah tua, kalau Anda, ini khusus yang ini dulu, yang masyarakat teman-teman yang gaji, yang pegawai pabrik, yang kerja di pabrik, kerja di swasta, yang gajinya pas untuk hidup aja. Coba kita challenge sedikit-sedikit untuk bisa kembali ke desa, untuk bisa memulai hidup baru di desa. Tentunya dengan beberapa penyesuaian ya. Hidup di desa itu sehari kita 10.000, 15.000 cukup untuk makan. Transport kita pakai sepeda, beli sepeda. Ke sekolah pakai sepeda, ke pasar pakai sepeda, itu ongkosnya hampir nol dan tubuh kita juga lebih sehat. Kita nanam, nggak usah nanam semua. Kalau kita lahannya sempit kan, beli nabung, beli lahan ya di desa itu mungkin ya 500 meter persegi itu kurang lebih ya sekitar 25 juta mungkin. 500 meter persegi itu 25 juta paling. Bangunan sederhana itu ya dari bambu dulu, dari bambu 5 juta lah cukup, 5 juta sampai 10 juta cukup. Bercocok tanam, kalau kita belum punya modal, minimal kita tinggal di desa dulu, ngontrak di desa dulu juga nggak apa-apa. Kalau ngontrak di desa itu paling ya setahun 5 juta, setengah tahun 3 juta paling, sebulan 500.000 paling, rumah kecil gitu. Kita mulai bekerja dari desa ya. Kalau belum ada modal ya ikut dulu kerja dulu di sana dengan gaji di desa paling sehari 50.000 sampai 100.000. Itu nanti kita beternak sedikit-sedikit. Kalau teman-teman masalah ternak bisa bantu saya
untuk bibitnya, untuk pengadaan ininya, untuk pelatihannya, pakannya apa, itu bisa kita bantu. Yang jelas minimal kalau kita punya ternak itu kita ya maksimal kita 2 bulan itu sudah punya apa-apa sendiri. Yang kita nggak punya paling kalau sayuran rata-rata sayuran itu sebulan 2 bulan sudah bisa dipanen. Ada yang jangka hari sudah bisa dipanen. Kalau yang bumbu-bumbu, yang cabai, yang apa, garam itu beli, terus yang bawang merah, bawang putih beli sedikit-sedikit, beli dulu. Kalau yang bisa ditanam kita tanam. Kalau ternak pasti bisa. Ternak itu yang paling fleksibel tanpa mengenal minimal kita ternak berapa. Kalau tanaman itu kadang kita harus banyak, kalau ternak malah sedikit. Tanam pepaya, tanam pisang itu semuanya bisa diambil untuk tanam singkong. Singkong itu bisa dari daunnya bisa dipakai untuk sayur. Dari apa itu nanti umbinya bisa dimasak. Kalau padi kan ya susah, agak banyak harusnya kan, padi beli nggak apa-apa masih murah. Kalau kita kerja di pertanian juga itu dapat lebih murah lagi nanti, karena kita kan tahu nanti oh itu si panen gitu, kita beli dari tetangga kita gitu yang panen itu, beli berasnya paling 8.000 lah sekilo gitu, sekilo 8.000. Sayur ya beli, kalau masak sendiri tuh paling 5.000 10.000 dapat. Tempe beli, kalau mau bikin sendiri ya mahal, malah beli aja gitu, lebih murah. Atau ikan asin itu juga murah. Ikan asin itu laut kita di selatan dan utara itu ikan banyak, mau ikan segar, ikan asin bisa. Kalau kita sudah punya ternak sendiri, kita sudah punya sumber protein sendiri, lumayan itu pasti lebih hemat dan pasti bisa ngumpul malahan gitu, karena kita tidak dipusingkan dengan biaya hidup sehari-hari. Berapapun yang kita dapat pasti ngumpul. Jadi kan kalau kita sudah berpacaran, ada istri, ada suami istri gitu ya, suaminya bekerja, istri juga bekerja di rumah, entah nyambil apa, ternak nyambil apa gitu. Kalau yang suami bekerja untuk kehidupan sehari-hari, yang istri ditabung, atau sebaliknya. Kalau yang penghasilan istri cukup, nanti yang punya suami yang ditabung gitu. Lama-lama punya rumah sendiri, yang awalnya ngontrak itu lama-lama pasti punya rumah sendiri. Orang itu hidupnya yang paling utama cuman makan. Jadi kalau di kota ya kayak gitu, pasti apa-apa mahal, transportnya mahal, semua mahal. Kembali ke desa itu jawaban yang paling logis, solusi yang paling logis saat ini. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah apa itu istilahnya sudah mentok ya di kota, apalagi dengan situasi sekarang ini, ya pulang ke desa, ambil tempat yang terpencil. Cuman ya tetap ya prosedur kita pulang ke desa dengan posisi virus seperti ini, kita harus taati betul. Kita harus karantina dulu lah 15 hari di rumah, siapin budget untuk 15 hari. Kalau nggak ada budget, banyak sekarang donasi yang ingin bantu orang-orang yang ingin hidup mandiri, kayak di OPOC, di Om Sandiaga Uno, ada beberapa yayasan itu juga membuka donasi. Saya yakin kembali ke desa itu kosnya nggak mahal, tidak semahal kalau sampean mengkarantina diri di rumah di kota besar. Nggak cukup 3 juta per bulan. Kalau di desa sampean 1 juta cukup bisa untuk makan, untuk tempat tinggal 500.000. Jadi paling 1.500.000 sampai 2 juta itu sudah sangat cukup. Dan di desa kita kalau sudah mengkarantina diri 15 hari 20 hari ya kita sudah sambil cari pandangan pekerjaan ya. Apapun yang bisa dikerjakan, yang menghasilkan, kerjakan dulu di desa. Banyak tenaga kerja dibutuhkan di desa juga sekarang kalau orang-orang ke kota. Berani memulai, berani mencoba, mulai dari kita sendiri. Saya juga ingin memulai, cuma agak sulit posisinya karena saya memang punya urusan di beberapa tempat. Jadi saya ingin sekali mencoba sebenarnya, dan saya juga sudah melihat sendiri orang yang hidup di desa itu kehidupan seperti apa. Enjoy kok, enak di desa itu, enak, enjoy, adem gitu. Kebetulan saya punya bapak juga ada di desa, ya enjoy aja. Setiap hari penghasilannya juga nggak banyak, tapi juga enjoy gitu, masih bisa nabung sedikit-sedikit gitu.
Kalau ada yang bingung caranya, bingung simulasinya, saya mungkin bisa bantu jawab ya, sepanjang pengetahuan yang saya punya. Bisa komen aja, atau bisa, kalau nanti di YouTube ini tidak cukup komennya, nanti mungkin saya buka channel khusus untuk membahas masalah ini, entah di mana ya, di grup atau di mana, atau di grup Facebook atau di mana. Yang jelas sebatas yang saya bisa, saya ingin bantu, walaupun hanya masalah pengetahuan. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, jangan takut untuk kembali ke desa manapun bisa. Kalau perlu transmigrasi keluar Jawa, nggak masalah. Jadi jangan menumpuk di kota, hanya menambah masalah saja di kota itu. Pabrik ya nanti biar cari tenaga kerja di daerah mereka sendiri, atau biar gimana caranya. Yang jelas kembali desa itu menurut saya solusi yang paling logis saat ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.